Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bertemu lagi dengan Bu Fia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini karena kemarin kita sudah membahas panjang sekali mengenai pidato persuasif. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sastranya bahasa Indonesia. Salah satunya adalah cerita pendek. Ada yang sering baca novel? Cerpen ini adalah bentuk miniatur dari novel. Cerita pendek masuk ke dalam jenis teks apa? Kalau kita mengenal ada 5 jenis teks yang kita kenal dengan sebutan. Yang kita mengenalnya dengan sebutan depan, D-nya itu apa? Deskripsi, E, eksposisi, P, persuasif, A, argumentatif, dan N-nya narasi. Kira-kira cerita pendek atau novel ini masuk dalam teks apa? Narasi. Masuk dalam teks narasi. Teks, sebuah teks yang ada rangkaian peristiwa atau alur. Rangkaian peristiwa itu namanya alur, bukan argumen ya. Cerita pendek atau yang biasa kita menyebutnya sebagai cerpen ya, merupakan, ini kita bahas pengertiannya dulu, ada menurut ahli, ada menurut Wikipedia, ada juga yang nanti kita simpulkan secara garis besar atau secara umum. Cerita pendek itu apa? Nanti kita bahas ya. Cerita pendek itu adalah bentuk miniatur dari sebuah novel. Sudah baca cerpen? Pernah? Pernah. Ada buku kumpulan cerpen namanya apa? Antologi cerpen. Ada kumpulan puisi namanya antologi puisi. Nah, di dalam sebuah cerpen ya, kalau kita bayangkan, kita gambarkan sebuah cerita pendek itu ada rangkaian peristiwanya atau disebut dengan alur. Ada nama tokohnya. Ada apa lagi dalam cerpen? Latar tempat, latar waktu, latar suasananya. Apalagi yang ada dalam cerpen? Nama tokoh beserta sifatnya. Apalagi yang ada dalam cerpen? Ada tulisannya kok. Ya mesti ada tulisannya. Ada apa lagi? Ada watak tadi, penokohan. Ada? Kok titik koma? Ya pasti itu ada titik koma. Apalagi? Selain ada tokoh penokohan, latar waktu, latar tempat, suasana, ada alur, ada amanat, ada konflik, ada kostum, ada konflik. Konflik itu apa, masalah. Konflik adalah masalah yang ada dalam cerita. Di dalam narasi pasti ada masalah yang menggerakkan suatu alur. Bayangkan dalam cerpen tidak ada konfliknya. Hanya perkenalan saja sampai akhir. Yang baca juga bosan, nggih. Ada cerita dikenalkan, namun semua tokohnya baik semuanya. Apakah juga akan menarik? Tidak. Pasti ada salah satu orang yang mempunyai watak antagonis. Karena tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menggerakkan cerita atau alur ya, menggerakkan alur atau rangkaian peristiwanya. Sekarang kita lihat pada halaman 44 bab 3 yaitu cerita pendek. Kita disuruh tugas akhirnya nanti menyusun cerita pendek sesuai pengalaman pribadi. Wah, bagaimana ya? Sesuai pengalaman pribadi. Tapi ingat, menyusun cerita pendek walaupun sesuai dengan pengalaman pribadi, kalian tidak diperbolehkan menggunakan nama asli. Namanya disamarkan, latar waktu, latar tempatnya. Latar waktu boleh sama, namun latar tempatnya itu disamarkan. Jangan latar waktu, latar tempat sebenarnya terjadi di MTS Ulumiyah, kamu tulis di MTS Ulumiyah. Itu namanya bukan cerpen nanti ya, curhat. Buku diari namanya nanti ya, buku diari. Namanya bukan cerpen tapi curhat. Oke. Nanti kalau misalkan, Bu, saya tidak ingin menceritakan diri saya sendiri. Saya ingin menceritakan teman saya yang ceritanya menarik, Bu, tentang si A itu nene dengan B. Nah, gitu ya. Nene-nenenya ini titik-titik apa? Itu nanti bisa kalian
membuatnya sebuah cerpen dengan cara ceritanya itu sama, namun nama orang misalkan tokohnya asli itu Sagita dengan Dono misalkan ya. Sagita ini bisa kalian ubah namanya menjadi nama Putri atau nama Raisa dan lain sebagainya. Dan Dono ini juga jangan nama aslinya, harus menggunakan nama orang lain. Oke, kalau gitu sebelum kita menulis cerita pendek, alangkah baiknya kita mengenal dulu, perkenalan dulu dengan apa itu cerpen. Di sini disebutkan menurut ahli siapa? Jacob Soemarjo pada bukunya tahun 2004 di halaman berapa? 10 ya, kalau mau mengutip pembicaraan ahli atau pengertian dari ahli itu bisa mengutip dari bukunya, dituliskan tahun terbitnya buku itu dan halaman berapa, 2004 dan halaman 10. Pengarangnya Jacob Soemarjo. Cerita pendek adalah cerita atau narasi yang fiktif itu tidak benar-benar terjadi serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut hanya mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Maksudnya di dalam cerita pendek itu hanya ada satu konflik supaya tidak terlalu panjang, karena ya syarat cerita pendek itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata yang habis dibaca sekali duduk. Maksudnya habis dibaca sekali duduk itu maksudnya ketika kita membaca itu kita tidak usah kita lipat, oh saya sampai sini. Kalau novel kan begitu ya, kalau cerita pendek tidak, sekali dibaca langsung selesai. Nah, oleh karena itu ketika menulis cerita pendek tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Itu nanti ada di sini ya, ada di ciri-cirinya cerpen. Dan menurut Wikipedia, cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Jadi prosa, bentuk prosa itu karangan, naratif itu berarti karangan cerita yang memiliki alur, dan fiktif. Fiktif itu apa fiktif? Tidak benar-benar terjadi. Ya terjadi tapi tidak benar-benar terjadi, menghayal sedikit. Terjadi maksudnya itu sesuai dengan pengalaman seseorang, boleh seperti itu, atau tidak sesuai dengan pengalaman seseorang, kamu mengarang sendiri, itu namanya fiktif ya. Cerpen atau cerita pendek dalam karangan pendek yang berbentuk prosa, sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Jadi kehidupan tokoh diceritakan sepenggal saja, maksudnya itu ada satu masalah yang terjadi pada tokoh tersebut, tidak usah banyak-banyak, hanya satu masalah saja, dan masalah itu nanti diuraikan secara mendetail pada klimaks ya. Klimaks itu puncaknya masalah. Kalau kalian ingat alur itu tahapnya apa saja? Wah, selupa ya. Loh, tahapan alur kok maju mundur, itu jenis alur. Tahapan alur itu apa saja? Tahap 1, pengenalan atau orientasi. Yang kedua, pemunculan konflik atau masalah. Yang ketiga, puncak masalah. Yang ketiga, antiklimaks atau sudah muncul solusi. Yang kelima, penyelesaian. Ada 5 itu ya, diingat-ingat itu alur, bukan maju mundur campuran, bukan, tapi itu ada 5 tadi ya, strukturnya alur. Oke. Cerita pendek berasal dari anekdot. Anekdot itu apa kalau kalian tahu? Anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu. Itu namanya anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu. Cerita lucu ya, yang singkat itu namanya anekdot. Jadi cerita pendek itu berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Dulu cerpen itu, cerita-cerita pendek itu beredar melalui mulut ke mulut, maksudnya melalui lisan, tidak seperti sekarang sudah dibukukan, sudah ada di kalau di buku sekarang malah jarang ya, adanya di majalah-majalah besar itu ya ada.
Kalau kamu mau baca majalah-majalah ABG itu, majalah-majalah remaja itu ada cerita pendek yang memang temanya juga remaja. Lalu di media-media elektronik seperti Wattpad, terus di Google ya. Kalau kalian cari kata kuncinya cerpen itu yang muncul sudah berapa ratusan itu ya. Cerpen apa sudah ada semuanya. Nah, kita lanjutkan sekarang ciri-cirinya cerpen pada halaman 44. Cerpen itu bentuknya bagaimana? Memiliki ciri-ciri atau karakternya. 1. Bentuk tulisannya. Iya, lebih pendek karena hanya 1 judul saja. Tapi kalau novel bentuknya beberapa judul yang digabung menjadi 1 dan di depan di covernya ada judul novelnya sendiri, ya kan? Itu seperti per episode begitu kan? Kalau novel begitu. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Jadi kalau kamu mau menulis cerita pendek, kamu menulisnya jangan lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Tadi Bu Fia sudah bilang, cerita pendek ini bisa dari pengalamanmu sendiri, dari pengalaman orang lain juga boleh. Yang penting kita atur nama tokohnya, nama latar tempatnya, kita atur sesuaikan dengan imajinasi kalian. Jangan samakan dengan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kamu sama plek, jiplek, kamu pindah seperti menulis diary. Ya jangan, itu namanya menyebarkan aib orang ya. Yang keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal dan sarinya saja atau sarinya saja. Jadi tidak menyeluruh semuanya. Kalau di novel kan mulai dari A sampai B, C, D sampai Z ya, semuanya itu digambarkan lengkap. Itu di novel. Kalau di cerpen dicuplik saja pada episode berapa sih, ditekankan pada 1 masalah saja, nggak usah banyak-banyak. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk, hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Yang kurang-kurang berarti tidak usah diungkapkan. Yang keenam, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Jadi ada konflik, dimulai dari pengenalan, terus masuk pada konflik dan ada penyelesaian. Entah itu happy ending itu apa? Berakhir dengan bahagia, atau sad ending, berakhir dengan kesedihan ya. Apakah ada konflik yang tidak terpecahkan? Ada. Jadi penyelesaiannya itu diserahkan kepada pembaca. Jadi pembaca yang menyelesaikan sendiri konfliknya seperti apa. Itu ada yang seperti itu. Itu biasanya novel. Novel menggantung ya, tidak ada penyelesaiannya. Itu di novel. Pernah baca novel? Pernah. Kalau tugas bahasa Indonesia saja Bu, itu saja baru separuh ya. Kalau yang perempuan ini, wah sudah jangan ditanya lagi. Penggemar. Yang selanjutnya, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dikenal oleh masyarakat. Sangat ekonomis itu ya tidak terlalu berat ya. Kalau di novel kan bahasanya bahasa sastra, berat-berat. Kalau di cerpen tidak, karena mudah biar dipahami oleh masyarakat itu bisa mudah. Selanjutnya, sanggup meninggalkan kesan mendalam. Jadi ada pesan moralnya, ada amanatnya di dalam cerpen. Tadi Bu Fia sudah bilang. Yang ini lanjut, menceritakan satu kejadian dan terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Jadi konfliknya dijelaskan sampai pada penyelesaiannya saja, tetapi tidak berubah setelah ini mengalami cerita 1 selesai, langsung dilanjut cerita 2, ada masalah selesai, tidak, tapi hanya ada 1 cerita saja, tidak berubah nasib, yaitu saja. Lanjut, beralur tunggal dan lurus, alurnya itu tidak lebih dari 1 ya. Kalau maju, mundur atau campuran, tapi tidak bolak-balik gitu ya, maju terus disisipi alur lagi, ada cerita yang lain, tidak seperti itu, alurnya hanya 1. Penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Karena memang cerita pendek ya. Karena memang cerita pendek, untuk menjelaskan karakter tokoh lebih mendalam ya tidak ada waktu untuk itu. Karena cerita pendek itu hanya mungkin 1 halaman, 2 halaman ya cukup sampai di situ. Itu cerita pendek. Namanya saja miniatur. Miniatur kan bentuk kecil ya, bentuk kecil dari novel. Itu.
Ada yang ditanyakan dari pengertian dan ciri-ciri? Boten? Kalau tidak ada, selesai sampai di sini untuk cerita pendek. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.